warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Rizky Nur Ramadhani dari kelas C Manajemen Sore NPM 19110364. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari pelajaran ekonomi makro oleh dosen Bu Anggrek. Soal pertama, bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap ekonomi? Jadi menurut saya, perubahannya itu makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnis. Soal yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barrier dan non-tarif barrier. Tarif barrier yaitu menyeratkan pajak atau bea cukai yang dikenakan oleh pemerintah negara tersebut atas impor barang dari negara asing, sehingga dapat membatasi impor sampai batas tertentu. Sebaliknya, non-tarif barrier termasuk pembatasan kuantitas yang mempengaruhi volume dan terkadang juga mempengaruhi harga impor. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Dibagi 3. Yang pertama, kebijaksanaan perdagangan internasional. Maksudnya, kebijaksanaan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan. Yang kedua, kebijaksanaan pembayaran internasional. Artinya, meliputi tindakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca nasional. Yang ketiga, kebijaksanaan bantuan luar negeri. Artinya, tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka? Jadi, perekonomian terbuka itu perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Soal yang terakhir, yang kelima, apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan? Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian bersifat dualistik. Maksud dualistik itu menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah. Yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Maksudnya, hambatan pembangunan di daerah maju dengan daerah miskin. Ini saja yang bisa saya sampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.